Kadang, kita tidak malas. Kita hanya lelah. Bukan tubuh yang letih, tapi jiwa yang kehilangan arah. Kita duduk diam berjam-jam, menatap langit-langit, menatap kosong, seolah seluruh tenaga tersedot entah kemana. Kita ingin bergerak, tapi langkah terasa berat. Kita ingin bangkit, tapi hati seperti diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Mungkin kau pernah merasakannya, saat semua terasa hampa, bahkan hal-hal yang dulu membuatmu bahagia, kini terasa hambar. Bukan karena kau tidak kuat, tapi karena jiwamu sedang butuh istirahat. Istirahat dari luka yang belum selesai, dari pikiran yang terus berputar, dari ekspektasi yang menekan tanpa henti. Tahukah kamu, seringkali rasa malas itu bukan tanda kelemahan, melainkan sinyal dari dalam diri bahwa ada sesuatu yang perlu disembuhkan. Bukan ototmu yang kehilangan. Sobat Frekuensi Jiwa 77. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dari semua keluhan dan rasa lelah itu. Tarik napas perlahan. Rasakan udara kehidupan yang masih diizinkan Tuhan masuk ke dalam dirimu. Sebab di balik rasa malas, murung, dan kehilangan arah, sesungguhnya ada pesan lembut dari Sang Pencipta bahwa kau sedang diajar untuk mengenal dirimu lebih dalam. Mari kita buka hati, bukan hanya mata. Mari kita lapangkan pikiran, bukan hanya kepala. Sebab seringkali bukan dunia yang berat, hanya pikiran kita yang terlalu penuh. Dan bukan 1. Mulailah dengan mensyukuri hal terkecil. Sobat Frekuensi Jiwa 77, ketika langkah terasa berat dan hati meredup, kunci pertama bukanlah paksaan untuk bergerak besar, melainkan menyulam kembali rasa syukur pada hal-hal paling kecil. Syukur bukan sekadar kata indah, ia adalah obat yang mengubah persepsi. Dari beban menjadi berkah, dari kebisuan menjadi tarian rasa. Disinilah kita mulai menyalakan kembali nyala kecil dalam diri. Mengapa syukur bekerja? Syukur mengalihkan fokus otak dari apa yang hilang kepada apa yang ada. Secara psikologis, ia menurunkan hormon stres dan membuka ruang untuk energi positif. Secara spiritual, ia adalah bentuk pengakuan bahwa setiap nafas adalah anugerah, pengingat bahwa ada Sang Pencipta yang memelihara kita. Untuk jiwa terpilih, mensyukuri hal kecil adalah pengakuan sederhana. Engkau masih di sini, engkau masih diberi kesempatan. Cara memulai syukur setiap hari. 1. Ritual pagi 5 menit. Bangunlah 5 menit lebih awal. Duduklah tenang, tarik nafas perlahan 3 kali. Dalam hati, ucapkan 3 hal yang kau syukuri saat itu juga. Tidak perlu besar. Aku bersyukur untuk nafas ini, untuk air yang menyentuh bibirku, untuk pagi yang tenang. Ucapkan dengan penuh rasa, bukan sekadar lisan. 2. Jurnal syukur sederhana. Siapkan buku kecil atau catatan di ponsel. Setiap hari tuliskan 3 hal kecil yang membuatmu lega atau tersenyum. Secangkir teh hangat, pesan dari teman, atau sinar matahari di jendela. Dalam menulis, jelaskan mengapa hal itu bermakna. Proses menulis memperdalam pengalaman syukur menjadi memori emosional. 3. Syukur melalui zikir dan doa. Hubungkan syukur dengan zikir. 2. Bangkit dari rasa jenuh. Rawat energi, bukan sekedar motivasi. Sobat Frekuensi Jiwa 77, pernahkah engkau merasa sudah ingin bergerak, tapi tubuh terasa berat, pikiran buntu, dan hati seperti kehilangan semangat? Itulah tanda bahwa bukan motivasimu yang hilang, melainkan energimu yang terkuras. Rasa malas seringkali bukan karena kita tidak punya niat, melainkan karena jiwa dan tubuh sedang kelelahan. Terlalu lama hidup dalam mode bertahan, bukan bermakna. Banyak dari kita berusaha menyembuhkan rasa malas dengan memaksa diri beraktivitas. Padahal, paksaan tanpa pemulihan justru memperburuk keadaan. Jiwa yang lelah perlu dipulihkan, bukan dipaksa. Inilah saatnya kita belajar kembali merawat energi. Karena hanya dengan energi yang seimbang, niat akan berubah menjadi tindakan yang tulus. 1. Sadari bahwa energi adalah anugerah, bukan sumber tak terbatas. Manusia bukan mesin. Energi kita, fisik, mental, dan spiritual,
memiliki batas. Jika terus dikuras tanpa pengisian, wajar jika tubuh menolak bekerja, pikiran menolak fokus, dan hati menolak semangat. Maka berhentilah menyalahkan diri ketika merasa lelah. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan panggilan tubuh dan jiwa untuk dirawat. Cobalah beristirahat dengan kesadaran, bukan pelarian. Matikan layar, tarik napas dalam-dalam, dan izinkan pikiran hening. Saat engkau berhenti dengan niat untuk memulihkan, bukan lari dari tanggung jawab, maka energi spiritualmu mulai bangkit kembali. 2. Isi ulang energi dengan hal-hal yang bernilai. Energi tidak kembali hanya dengan tidur atau makan, tetapi dengan melakukan sesuatu yang memberi makna. Lihatlah alam, bersyukurlah untuk hal kecil, dengarkan lantunan ayat suci, atau bercengkrama dengan orang yang membuatmu merasa hidup. Ketika jiwa mendapat asupan dari hal-hal yang baik, tubuh pun ikut bersemangat. Karena energi sejati tidak datang dari dunia luar, tapi dari ketenangan dalam dirimu sendiri. 3. Rebut kembali tujuanmu. Bertindak dengan niat dan konsistensi. Sobat Frekuensi Jiwa 77, setelah kita menyulam syukur dan membangkitkan energi kecil melalui kebiasaan harian, kini saatnya bagian yang tak kalah penting. Menggerakkan hidupmu ke arah yang bermakna. Bukan hanya bergerak demi bergerak, melainkan bergerak dengan tujuan. Langkah-langkah kecil yang selaras dengan nilai dan panggilan jiwamu. Inilah kunci agar rasa malas tidak lagi menguasai. Ketika tindakanmu diberi niahan yang jelas, ia berubah menjadi ibadah, menjadi investasi batin. Mengapa ini penting? 1. Kerap kali kita malas karena kehilangan arah. Ketika tujuan terasa kabur, otak menilai usaha sebagai beban. Memberi kembali makna pada tindakan akan memulihkan energi. Setiap langkah menjadi bagian dari kisah hidup yang lebih besar. Bagi jiwa terpilih, bertindak dengan niat adalah cara menyucikan kerja. Pekerjaan rumah menjadi kebaikan, tugas kecil menjadi ladang pahala, rutinitas menjadi ruang mendekat-nya. 2. Langkah-langkah terperinci untuk merebut kembali tujuan dan beraksi. 3. Tuliskan satu tujuan utama yang bermakna. Duduklah dengan tenang, tanyakan, apa satu hal yang jika kulakukan konsisten selama 30 hari, membuat jiwa ini terasa hidup? Tuliskan dengan jelas, misalnya membaca satu halaman tafsir setiap hari, atau memberi waktu 15 menit untuk berzikir dan refleksi sebelum tidur. Spesifikasi memudahkan tindakan. 4. Pecah menjadi tugas mikro. Dari tujuan utama buat 3 tugas kecil harian. Jika tujuanmu membaca tafsir, tugas mikro, siapkan mushaf sebelum tidur. Sobat Frekuensi Jiwa 77, ingatlah bahwa rasa malas dan lelah bukan tanda kelemahan, melainkan panggilan untuk kembali menata hati dan arah hidup. Saat kita belajar memahami sumber lelah, mensyukuri hal kecil, dan mengganti kebiasaan yang meredupkan semangat, maka energi kehidupan pun perlahan bangkit kembali. Jangan melawan rasa itu, tapi ubahlah menjadi gerak sadar yang lahir dari cinta dan keyakinan bahwa setiap langkah kecil membawa berkah besar. Kini saatnya kita bangkit, bergerak dengan hati yang tenang dan jiwa yang selaras dengan semesta. Bersama Frekuensi Jiwa 77, kita tidak hanya hidup, kita bertumbuh, bercahaya, dan menjadi versi terbaik dari diri kita yang sesungguhnya. Salam satu frekuensi.